izin record, kemudian share screen ya. Nah, terakhir kita sampai di bagian yang namanya itu adalah, kita udah ketinggalan jauh loh. Yang lain di kelas 8B, 8C sudah sampai di slide ini, mempelajari bahasa pemrograman, masih di bagian sini. Kita masih masuk di bagian fungsi bahasa pemrograman. Oke, kita baca pembelajarannya. Kita lanjut pembelajarannya, nanti kalian bisa berikan tugasnya. Oke, kita mulai ya. Nah, fungsi bahasa pemrograman. Nah, suara saya sampai kedengaran nggak sampai belakang? Kedengaran? Kedengaran ya. Nah, fungsi bahasa pemrograman adalah agar komputer dapat mengolah data sesuai dengan alur yang dibuat secara sistematis oleh penyusunnya. Lebih lanjut, pemrograman dapat memudahkan pengoperasian sebuah mesin sehingga meringankan beban pekerjaan manusia. Nah, kita tahu di sini, teknologi zaman sekarang itu di mana-mana membantu yang namanya manusia. Tidak ada teknologi yang tidak membantu manusia. Benar ya? Bahkan sampai seperti tali sepatu yang kita pakai, baju yang kita pakai, itu termasuk sebagai teknologi. Fungsi dari bahasa pemrograman agar komputer dapat mengolah data sesuai dengan alur yang dibuat secara sistematis. Produksi bahasa pemrograman dilakukan melalui proses yang cukup kompleks. Arti kata kompleks ini artinya adalah secara menyeluruh. Yang cukup menyeluruh mulai dari A sampai Z itu adalah produksi bahasa pemrograman. Dimulai dengan penyusunan, pengujian, analisis, penyuntingan, hingga optimalisasi. Kode sumber disusun, kemudian diubah menjadi kode mesin. Lalu diterjemahkan oleh prosesor sebagai perintah. Nah, sama seperti kita contohnya mau membeli handphone. Kalau kita membeli handphone, terima tidak jika misalnya kita beli barang itu cacat? Tidak ya, tidak ingin kita beli itu barangnya cacat. Apalagi kalau misalnya harga si handphone tersebut atau sebuah kendaraan itu yang mahal. Bisa sampai puluhan juta. Jadi bukan hanya sebuah handphone, produksi bahasa pemrograman juga melalui proses yang cukup kompleks. Ada penyusunannya, ada pengujian, ada analisis, penyuntingan, hingga optimalisasi. Nah, di sini ada kata arti menyunting. Ada yang tahu tidak apa arti kata menyunting? Penyuntingan. Nah, kalau misalnya di dalam komputer, arti penyuntingan itu adalah diedit atau diubah. Nah, jadi ada yang mana tahu misalnya ada yang cacat bisa ditukar atau diubah sehingga membentuk yang namanya optimalisasi. Nah, sampai di sini di bagian yang sudah dijelasin ini nggak ada masalah ya. Ini kita bahas cepat dulu. Ini masih banyak kita ketinggalan nih. Nah, bahasa pemrograman bisa digunakan untuk membuat program atau perangkat lunak. Kalau perangkat lunak ini di sini semuanya udah pada paham ya. Perangkat lunak itu apa? Sekaligus menjadi perintah bagi perangkat keras komputer untuk memulainya agar kemudian dapat dioperasikan oleh pengguna. Contoh-contoh konkret dari penerapan bahasa pemrogram ini antara lain bisa ditemukan pada perangkat komputer kasir swalayan, lampu lalu lintas, signet lampu LED bergerak, aplikasi smartphone, komputer, website, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam setiap perangkat lunak yang ada di dalam handphone kita atau teknologi yang saat ini yang kita gunakan, itu semuanya ada programnya. Ada susunannya mulai dari A sampai Z. Tidak mungkin program itu dibuat beracak-acak atau tidak berurutan. Contohnya kalau misalnya kita mau bermain game, tujuan kita bermain game itu apa? Biasanya. Tujuan kita bermain game itu biasanya ngapain? Yang pertama kali, gimana? Tujuan kita bermain game nih, banyak banget tujuannya. Yang pertama itu adalah menghabiskan waktu, benar ya? Menghabiskan waktu atau merubah mood kita. Mulai dari yang awalnya itu bad mood, bisa menjadi happy ketika kita bermain game. Nah, jadi itu adalah konkret penerapan bahasa pemrogram ini berdasarkan
sesuatu yang sistematis, bergerak sesuai dengan apa yang dilakukan atau yang sudah dibuat. Nah, terdapat berbagai macam bahasa pemrograman yang dikenal saat ini. Di antaranya ada Visual Basic, Java, C++, dan yang terbaru bosku. Oke, ini yang buat materinya untuk kelas 8 ini guru lain ya, guru ada pakai gini, yang dikembangkan oleh Microsoft. Tentang jenis-jenis bahasa pemrograman tersebut akan dibahas lebih lanjut di poin tersendiri. Nah, di sini kita udah bahas nih, di sini kalau misalnya kita lihat ada Visual Basic, ada Java, ada C++. Nah, tugas dari saya itu adalah begini. Coba cari contoh beberapa pemrograman yang saat ini. Minimal 3, dibuat gambarnya, dijelaskan, dan fungsinya apa. Hanya itu aja. Gampang atau sulit? Sulit atau gampang? Gimana? Wow, 10 orang sampai sekarang saya kayaknya nggak congekan loh. Kok nggak kedengaran suaranya? Ayo. Gimana nih? Kalau dari yang online dulu nih, saya tanya nih. Untuk tugas yang saya udah berikan barusan nih. Ini saya udah ada contohnya nih. Bahasa pemrograman ada Visual Basic, Java, C++. Dijelasin, cari gambarnya, dan penjelasan tentang aplikasi tersebut. Oke, sorry, pemrograman C seperti begini. Sulit atau gampang? Dari yang online dulu nih. Ada 22 siswa-siswi. Oke, boleh jelasin sama saya enggak? Kalau di kelas 8B sama 8C, gurunya berkata buat di dalam kertas atau di buku. Untuk 8A maunya gimana? Buat seperti juga gitu atau gimana nih? Ayo. Gform Set, gimana caranya untuk masuk ke dalam Google Form? Ini maksudnya sepengen ini menjelaskan nih, kita mau belajar mandiri, coba jelaskan tentang Visual Basic. Contohnya nih, ada gambarnya, terus tujuan dibuat si program ini apa sih? Tujuannya dibuat Java ini apa? Dijelasin dan buat gambarnya, seperti gitu. Oke, nah untuk tugasnya sekarang nih, dari kelas 7 kita sudah belajar yang namanya itu adalah Google Docs, benar? Google Docs atau Google Dokumen. Nah, itu boleh dibuat di situ boleh, di dalam Microsoft Word juga boleh, PDF boleh, tulis tangan juga boleh. Seperti gitu aja ya, gampang kok tugasnya. Tinggal cari di internet, tapi dengan satu hal, jangan copy paste. Boleh ya, jangan copy paste. Kalau misalnya saya bilang nanti tujuan guru tik yang lain buatnya dalam tulis tangan supaya kita belajar dan kita menghafal apa sih tujuannya dibuat program ini. Nah, kalau misalnya saya bertanya nih, kalau kepada seseorang, tujuan kita hidup itu bagaimana? Tujuan kita ini dilahirkan, kalau setiap pribadi orang berbeda-beda tidak? Gimana? Tujuan hidup setiap orang itu berbeda-beda tidak? Ayo, so mulai dari sini nih, tujuannya hidup ngapain nih? Kalau kita tanya, pertanyaan yang paling simpel tapi paling susah dijawab, benar tidak? Benar ya? Ayo, gimana? Kalau ditanya tujuannya hidup ngapain? Kalau misalnya di dalam meme-meme, mau itu Instagram, TikTok, manusia, tujuan saya hidup itu adalah beban orang tua. Oke, benar ya? Nah, kalau kita nih, apakah memang mau seperti begitu atau gimana? Ayo, coba dijawab dulu nih keseluruhan. Tujuan kita hidup itu ngapain nih? Ayo, coba dari yang online dulu nih. Saya mau bertanya nih, boleh di chat atau di unmute juga boleh nih. Tujuan kita hidup itu ngapain? Ayo. Wow, nggak ada jawaban loh. Kalau dari yang offline, gimana nih? Tujuannya untuk hidup ngapain? Oke, senang-senang. Oke, itu boleh juga loh, senang-senang. Kalau misalnya kita bilang sesimpel itu, cara jawabnya itu adalah tujuan kita hidup adalah ingin jadi kaya. Benar ya? Atau membanggakan orang tua. Nah, seperti begini. Setiap orang itu pasti memiliki tujuan. Sama seperti bahasa program ini, pasti ada tujuannya ngapain. Gambarnya itu atau ikonnya itu bagaimana dan lain sebagainya. Ya tergantung dirinya sendiri. Benar ya? Jadi setiap orang itu memiliki tujuannya masing-masing. Mempunyai visinya masing-masing. Dan misinya itu bagaimana. Oke? Nah, jadi seperti begitu tentang tugasnya. Minimal 3 dicari
tentang program itu ada apa aja, bahasa pemrograman, dibuat semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Boleh ya? Nah, gampang banget kok. Saya nggak usah pengen tulis tangan, karena waktu saya pernah mengalami kasus sengaja dibuat jelek, terus tulisannya jelek, fotonya pun jelek. Oke, kemudian orang tuanya ngomong, "San, nilai anak saya kenapa segini coba?" Gimana lah coba kayak gitu, udah memang tulisannya jelek, gambarnya juga nggak bagus, saya kasih nilai pas-pasan 70. Itu pun sampai orang tuanya komplain. Jadi di sini saya kasih kemudahan nih, mau buat di dalam Google Docs boleh, Microsoft Word boleh, dan tulis tangan juga boleh. Nah, itu juga boleh ya. Tulis tangan ya, kalau mau tulis tangan juga boleh, mau nggak pakai foto juga boleh. Intinya kita cari bahasa pemrograman, minimal 3. Buat semenarik mungkin dijelaskan. Pakai foto boleh, tidak boleh. Tapi kita tahu lah ya, kalau gimana menurut kita supaya itu menarik. Benar ya? Oke, sampai di sini dulu ya. Berarti ini adalah tugasnya. Nanti saya buat dulu di dalam, saya bilang dulu sama guru yang lain supaya disamain. Oke, nah kita masuk ke bagian tingkatan bahasa pemrograman. Nah, di sini ada bahasa, ada tingkatannya. UAS kapan, Se? Kalau UAS, kalau nggak salah bulan 11 akhir ya? Atau bulan 12 awal? Gimana? Desember? Oke, berarti benar ya, bulan 12 awal nih. Nah, di sini kita masuk yang namanya tingkatan bahasa pemrograman. Kalau ada tingkatan berarti ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Kalau saya bertanya nih, bahasa yang paling gampang saat ini itu bahasa apa? Benar ya, menurut kita bahasa Indonesia. Yang paling sulit, yang menurut kita Mandarin, ada Rusia dan bahasa lain sebagainya. Nah, di dalam bahasa pemrograman ini juga ada yang sulit. Berbagai jenis bahasa pemrograman tersebut hanya dapat diterapkan menurut fungsi dan disesuaikan dengan perangkat penggunaannya. Saya ulangi, bahasa pemrograman menurut fungsi dan disesuaikan dengan perangkat penggunaannya. Sama seperti kita main game, tujuan kita main game itu adalah yang ini, yang A contohnya. Tidak mungkin kita tujuan kita bermain game untuk chattingan, untuk video call, atau untuk kita ngomong-ngomong. Ada nggak yang tujuannya seperti begitu? Nggak ada ya, jadi tujuan untuk bermain game itu adalah untuk senang-senang. Sama seperti kayak gini tadi, bahasa pemrograman disesuaikan dengan perangkat penggunaannya. Oke. Nah, ini kita lanjut ya. Hal ini kemudian menjadi dasar klasifikasi bahasa pemrograman yang secara umum dibagi menjadi 4 kategori. Kategorinya itu ada apa aja? Nah, Object Oriented Language, High, Middle, Low. Nah ini ya, kalau ini kayaknya tulisan semua membosankan ya, tapi kita baca aja. Nah namanya belajar ya. Selain itu, bahasa pemrograman juga diklasifikasikan berdasarkan kedekatannya dengan perangkat komputer. Terdapat 4 jenis bahasa pemrograman dalam kategori ini, diantaranya bahasa tingkat rendah. Tingkatan ini termasuk generasi paling awal dari bahasa pemrograman. Umumnya masih menggunakan kode-kode binar. Nah, di minggu lalu atau 2 minggu lalu saya sudah bilang nih, kode binar itu terdiri dari apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Gimana? Ada yang masih ingat nggak? Kalau kode binar itu terdiri dari angka, hanya 2 angka loh. 0 dan, nah benar ya, 0 dan 1. Atau bahasa mesin berupa huruf dan angka. Instruksi yang diterapkan pada mesin atau perangkat masih terbatas dan sederhana. Tingkat menengah, setingkat di atas kode mesin. Bahasa pemrograman di tingkat menengah mulai menggunakan kode huruf, angka, dan simbol khusus. Contohnya itu ada assembler dan MASM, Microsoft Macro Assembler. Nah ini nanti mungkin dipelajarin waktu kuliah ya, untuk SMP sekarang kita masih belajar tentang kulitnya. Oke, tingkat atas itu bagaimana? Nah, tingkat atas ini bisa digunakan pada pemrograman berbasis website dan basis data, baik untuk diaplikasikan pada perangkat komputer desktop
maupun mobile. Contohnya ada C++, Visual Basic, PHP, dan Turbo Pascal. Nah, saya udah belajar seperti begini dan ini sangat sulit. Seperti contohnya nih, siapa di sini yang suka nonton anime? Ayo, atau animasi lah saya bilang. Siapa yang suka nonton animasi? Tahu nggak perbedaan antara video dengan animasi? Ayo, coba jelasin nih. Ada video dan ada animasi. Coba jelasin apa perbedaan antara video dan animasi. Ayo. Yang hadir ada 23, tadi berkurang ya dari 25 sekarang 24. Ayo, di sini kita bahas nih, ada bahasa pemrograman, ada video dan ada animasi. Kita tahu animasi itu adalah video rekam langsung animasi digambar. Oke, benar ya. Animasi itu digambar, dibuat seperti gambar dan bergerak. Jadi contohnya hanya untuk dalam 1 menit sebuah animasi itu memerlukan sekitar 15, satu gambar itu mungkin hanya sekitar 0,5 detik. Jadi bayangin, contohnya kita nonton animasi 1 menit, mungkin ada sekitar 100 sampai 200 gambar yang digabungin. Atau lebih gampangnya kita buat 100-200 foto digabungin menjadi satu, maka menghasilkan yang namanya 1 menit atau 2 menit. Seperti contohnya nih ya, kita buka nih, contohnya adalah YouTube. Nah, ini kita buat YouTube, kita cari. Oke, wait ya, nge-lag ya. Oke. Nah, kalau animasi itu adalah biasanya di COVID begini, nah. Nggak ada ya, kalau misal di YouTube biasanya ada di bagian. Nah, kalau video adalah yang seperti begini, yang direkam, sedangkan animasi itu adalah yang kayak gini ya, yang ada gambar-gambar bergerak. Nah, jadi sama seperti yang sudah kita bahas ini, bahasa pemrograman ini bisa digunakan juga untuk membuat animasi atau anime yang kita tonton saat ini. Nah, kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi pembelajarannya. Kita masuk ke slide 49. Object Oriented Language dikatakan termasuk dalam kategori bahasa tingkat tinggi. Pasalnya, jenis ini juga dikerap kali menggunakan basis data atau jaringan. Namun, ada pula yang menggolongkan di tingkat very high level karena banyak melibatkan instruksi otomatis. Nah, ini ya masih banyak lagi nih bahasa pemrograman yang awalnya dikategorikan sebagai VHLL, antara lain ada Python, Ruby, Visual Basic. Namun kemunculan PHP, Java, Visual Basic, Net menggeser kedudukan Perl dan jenis bahasa lain yang segenerasi dengannya. Nah, jadi bukan hanya di dalam teknologi seperti handphone, di bahasa pemrograman pun ada bagian tingkatannya. Siapa yang paling atas sering digunakan, siapa yang paling bawah. Nah, kita tahu nih, sejak kita contohnya dari SD atau TK, teknologi handphone yang paling banyak digunakan waktu kita TK sama SD untuk orang tua itu apa? Gimana? Teknologi handphone yang zaman dulu yang paling banyak digunakan itu apa? Gimana? Samsung atau Nokia? Ayo. Kalau menurut kita nih, Nokia ya, benar ya. Dari teknologi handphone itu yang paling banyak digunakan zaman dahulu itu adalah Nokia. Dan sekarang saya bertanya, kenapa Nokia ketinggalan zaman dibandingkan produk-produk baru? Ayo, ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa alasannya dia ketinggalan zaman, padahal sudah berada di atas waktu dahulu? Ayo, gimana? Karena Nokia cuma bisa teleponan. Oke. Nah, alasannya kenapa Nokia itu ketinggalan zaman, tidak mengikuti zaman seperti sekarang itu yang pertama. Nokia tidak mendukung program Android. Itu dari sejak zaman kemarin.
Alasan kenapa Nokia tertinggal karena mereka membantah tidak mendukung yang namanya program Android. Coba bayangin jika misalnya Android mendukung yang namanya itu, Nokia mendukung yang namanya Android, dia mungkin handphone yang kita pakai saat ini adalah handphone merek Nokia. Itulah makanya dibilang di dalam setiap hidup ini ada yang namanya roda kehidupan. Kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Contoh lainnya, siapa di sini yang nggak kenal namanya Elon Musk? Ayo, yang pendiri Tesla. Di sini kita masih bahas dulu. Ayo, ada nggak yang pernah tahu yang namanya Elon Musk atau pendiri Tesla? Di sini saya udah pernah ngajarin gini nggak sih? Si Elon Musk ini yang mendirikan mobil berbahan bakar listrik. Tahu? Nah, ini adalah produk baru. Benar tidak? Produk baru yang membuat bahan bakar listrik. Sekelas Toyota, Honda, kemudian mobil-mobil yang lain kayak Ferrari, Bugatti, dan Mitsubishi. Kenapa si Tesla ini bisa lebih maju dibandingkan yang lainnya? Boleh kasih alasan sama saya enggak? Kenapa alasannya dia bisa membangun sebuah produk baru dan langsung yang paling mahal produknya dibandingkan yang lain? Ayo. Karena listrik. Nah, alasan itu ya memang karena listrik. Dia membuatkan terobosan baru, membuat bahan bakar dari yang namanya listrik. Lebih hemat pakai Tesla, enggak pakai minyak. Benar. Lebih hemat menggunakan yang namanya listrik. Tapi kita tahu, harga sebuah mobil ini di atas miliaran. Nah, jadi sama seperti ini di dalam setiap kehidupan pasti ada roda perputaran, bukan hanya bahasa pemrograman, di tempat-tempat lain juga sama. Nah, jadi ini tadi seperti yang sudah kita bahas, ada video dan animasi. Animasi itu menggunakan yang namanya imajinasi, benar enggak? Siapa sih yang menciptakan bahasa pemrograman ini? Bahasa pemrograman ini dibuat berdasarkan imajinasi. Imajinasi manusia terbatas atau tidak terbatas? Ayo, imajinasi manusia terbatas atau tidak terbatas? Tidak Ayo. terbatas, Chef. Satu orang menjawab tidak terbatas. Yang lain bagaimana? Yang dari offline nih, tidak terbatas atau terbatas? Nah, benar ya. Imajinasi manusia itu tidak terbatas. Bayangin jika misalnya yang Maha Kuasa menciptakan imajinasi itu terbatas. Maka tidak ada yang muncul namanya teknologi zaman sekarang. Nah, si Elon Musk ini menggunakan imajinasinya untuk teknologi membuat terobosan baru mobil yang menggunakan bahan bakar listrik. Dan karena munculnya bagian si Tesla ini, semua mobil rata-rata sudah menciptakan yang namanya mobil listrik, mau itu dari Toyota, Honda, dan lain sebagainya. Nah, jadi orang yang ini, yang satu orang ini menjadi orang terkaya di dunia hanya karena produk Teslanya. Oke, hanya berdasarkan imajinasinya dan berhasil, dia bisa mendapatkan peringkat menjadi orang terkaya di dunia. Ada yang tahu berapa jumlah duitnya sekarang? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang berapa jumlah duitnya sekarang? 1 miliar itu berapa juta? 1 miliar berapa juta? Ayo, 1 miliar itu 1000 juta. 1 triliun berapa? 300 miliar apa, Chef? Apa kekayaan Elon Musk? Oke, kekayaan Elon Musk katanya 300 miliar. Salah. Kekayaan Elon Musk itu adalah 3000 triliun. Bayangin, 3000 triliun. Bisa bayangin tidak? Kita mempunyai uang 1 triliun, 1000 miliar. Contohnya, satu rumah itu 1 miliar. Kita punya 1000 rumah seharga 1 miliar. Wow, ini ya kita coba cari Elon Musk. Kekayaan. Nah, 318,4 miliar USD. Elon Musk kekayaan rupiah. Kita lihat ya.
Nah, ini lihat nih. Hanya di hari Senin, dia bisa mendapatkan 509 triliun. Satu hari saja. Gaji siapa yang seperti begitu? Ini kita lihat nih. Nah, 16 Oktober, kekayaan Elon Musk tembus 3.234 triliun. Wow, kita bayangin aja sebesar apa duitnya segitu. Nah, hanya berdasarkan dari imajinasi kita, terciptalah sebuah teknologi terbaru. Bahkan tadi seperti yang saya bilang, sekelas Toyota, Honda, Mitsubishi, Ferrari, dan lain sebagainya kalah hanya karena teknologinya itu berbahan listrik. Nah, hanya seperti begitu saja dia bisa menciptakan 3.234 triliun. Wow. Oke, nah jadi ini kita lanjut. Jadi semuanya itu berdasarkan imajinasi, berdasarkan pikiran akal sehat kita, maka terciptalah berbagai macam bentuk jenis pemrograman, teknologi yang lainnya. Nah, contoh teknologi yang lainnya nih, dengan munculnya Instagram, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Muncul pendatang baru yang namanya TikTok. Langsung naik daun tidak nih? Bahkan TikTok itu jadi satu aplikasi yang paling sering dipakai oleh seluruh manusia dan menjadi peringkat nomor 1. Nah, dan sekarang orangnya itu kekayaannya itu bahkan sudah sampai ribuan miliar juga, saya kalau nggak salah ya. Ribuan miliar atau bahkan triliunan sudah duitnya hanya untuk satu aplikasi TikTok. Nah, jadi seperti begitu ya, waktu kita 10 menit lagi, udah melenceng banget nih dari pembelajaran kita nih. Oke, nah tentang begitu. Sampai di sini nih, ada yang mau dibahas tidak atau ada yang mau ditanyain? Ada? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, manfaat mempelajari bahasa pemrograman. Manfaat itu meningkatkan kemampuan berpikir logika. Setuju tidak nih? Kalau kita belajar dulu nih, nggak usah bahasa pemrograman. Meningkatkan kemampuan berpikir tidak nih? Kalaupun kita misalnya meningkatkan kemampuan berpikir logika, itu juga termasuk yang namanya imajinasi. Kita belajar bahasa pemrograman, kalau misalnya saya buat nih contohnya A tambah B, bagaimana sih hasilnya kalau misalnya di dalam bahasa pemrograman? Nah, meningkatkan kemampuan berpikir logika itu juga bisa sangat membantu dalam bahasa pemrograman. Pemrograman sangat mengandalkan kemampuan berpikir secara logika maupun secara pemahaman yang harus kuat. Karena seorang programmer pastinya dituntut untuk menyelesaikan suatu masalah yang bisa dibilang akan rumit namun akan cepat selesai apabila mengetahui segi kesalahannya atau terbelit-belit ya. Jadi kalau pemrograman ini mengandalkan yang namanya logika. Dia bisa menyelesaikan sesuatu jika mengetahui tujuan salahnya itu di bagian mana. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu pemrograman itu termasuk yang namanya programmer atau bahkan nih yang sering membajak-bajak sebuah akun itu disebut sebagai apa? Gimana? Hacker, benar ya? Hacker itu ada dua jenis juga. Ada yang namanya hacker baik dan hacker jahat. Tujuan hacker baik itu adalah untuk memberitahukan bug sesuatu aplikasi, sedangkan yang jahat, dia si hacker ini membajak atau menerobos akun-akun siapa aja yang ada di dalamnya. Sebagai contoh nih, ada yang tahu namanya Jack Ma, yang dari Cina, orang terkaya di Cina, Alibaba. Nah, ada satu dia membuat sayembara atau perlombaan sekelas si Alibaba ini yang bisa menemukan bugnya atau kecacatan dalam aplikasinya, dia akan dipekerjakan dan akan diberikan duit. Nah, ada satu orang yang bisa mendapatkan bugnya itu dari mana, dan bisa itu dia mendapatkan uang dan diberikan pekerjaan. Nah, jadi sama seperti begini, jadi si pemrogram ini atau hacker ini mengandalkan kemampuan berpikir secara logika maupun secara pemahaman yang harus kuat. Jadi balik ke diri kita sendiri, kita mau diberikan kepintaran, apakah kita mau berbuat baik atau jahat. Nah, kemarin sempat viral nih,
Yang pencipta Facebook kan sudah mempunyai namanya anak, benar ya? Anak umur 3 tahun sudah diajari bahasa pemrograman. Percaya tidak nih? Kemarin sempat viral loh di Instagram. Ada yang tahu? Instagram, TikTok, YouTube nih. Sekelas si Mark Zuckerberg nih, yang sudah orang terkaya di dunia juga, mengajarin anak umur kelas 4, anak umur 4 tahun sudah belajar yang namanya bahasa pemrograman. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti makin lama makin besar dia lebih mengerti dan bisa menciptakan teknologi-teknologi lainnya. Oke, nah sampai di sini dulu nih. Ada yang mau ditanyain tidak nih? Dari les 1, 2, 3 masuk terus nih. Habis nanti suaranya ya. Ada yang mau ditanyain tidak sampai sini? Mengenai tugas dan lain sebagainya. Ada? Atau topik-topik lain nih, ada yang mau ditanyain enggak? Ayo, waktu kita tinggal 5 menit lagi nih. Sebelum absensi dan orangnya tinggal 19 loh. Kemana semua tadi dari 26? Nah ini saya izin absensi dulu ya. Kita absensi terlebih dahulu. Tinggal 19 orang. Ayo, coba yang belum mengaktifkan kameranya, coba diaktifkan terlebih dahulu nih. Lebih banyak yang tidak mengaktifkan daripada yang mengaktifkan. Kivi, Chanela, Reagan, Karen, Filbert, Patrick, Michelin, Kalista, Vincent, Yohan. Coba diaktifkan dulu yuk. Oke. Masih 10 orang. Oke, ini kita absensi dulu ya. Sore nih jaringannya lelet banget nih. Atau oke, nah berarti untuk tugas sama materi yang sudah kita bahas tidak ada masalah ya. Semuanya paham untuk mengerjakan tugasnya. Nah, untuk mengerjakannya di mana, nanti saya beritahukan. Kalau misalnya guru lain tidak setuju, kita membuatnya di buku. Tujuannya itu menulis di kertas atau buku, karena supaya lebih mengingatnya saja. Oke, nah ini waktu kita sudah 42, kita kirim dulu nih sampai di sini. Kita kirim sampai di sini, kita berjumpa di minggu depan. Boleh ya, kita sampai di sini dulu dan bye-bye.